Sebelum acara saya mulai, kenalkan, saya Anissa Amalia Azharo dari Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 2020 selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selanjutnya akan saya bacakan kebijakan dan peraturan peserta serta susunan acara audiensi. Kebijakan dan peraturan peserta audiensi. 1. Peserta audiensi diberikan waktu 10 menit untuk login ke dalam forum sebelum acara dimulai. Karena setelah 10 menit, aplikasi akan di-lock dan peserta tidak dapat mengikuti acara. 2. Peserta diharap aktif saat sesi acara. 3. Setiap pertanyaan diajukan di acara secara lisan. 4. Peserta audiensi diwajibkan mengikuti acara dari awal sampai akhir acara. 5. Peserta audiensi wajib menggunakan bahasa yang santun saat di dalam forum. 6. Setiap penyampaian pendapat atau feedback dilakukan setiap selesainya penyampaian yang dipandu oleh moderator. 7. Apabila peserta keluar dari forum saat acara berlangsung, akan diberi waktu 15 menit untuk bergabung kembali. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, peserta wajib lapor dan panitia berhak menghubungi secara langsung. 8. Selama acara berlangsung, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera. 9. Peserta yang mengikuti forum diharapkan menggunakan nama asli untuk setiap akunnya. 10. Peserta menggunakan pakaian bebas rapi. Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara audiensi pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Kalam ilahi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsang Surya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Sosialisasi visi misi Kaprodi. 6. Pembacaan hasil kuesioner dan penyampaian saran untuk UAS. 7. Tanggapan pihak Kaprodi atau dosen ekonomi pembangunan. 8. Tanya jawab. 9. Pemberian kenang-kenangan untuk pembicara. Dan 10. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rafiq Ardian Utomo. Kepada Saudara Rafiq, saya persilakan. Cik, cik. A'udzubillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal samawati tintibakha matara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur sumarji'il basara karra taini yan qalib ilaikal basara hal hasi'aw wa huwa hasir wa walaqad zayyana sama ad-dunya bima fiha waja alnaha rujumal lisyayatini wa ahtatna lahum azabas sahir. Shadaqallahul azim.
Terima kasih kepada Saudara Rafiq yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mar Sang Surya. Memasuki acara keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Panitia Audiensi kepada Saudara Fendi Setiawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
hormat kita dapat bertemu di sini sebagai anak-anak. Tak lupa seluruh kita salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Rabbul akhir nanti. Yang terhormat Kepala Kapolri Ekonomi Pembangunan Maulidi kita Asmarini MS Pajajaran, terhormat Bapak dan Ibu dosen, terhormat Ketua Umum Pak UMS, Pak Prasetya beserta jajaran, terhormat pengurus harian Pak UMS, hormati seluruh mahasiswa ekonomi bangunan yang saya cintai dan saya banggakan. Ini sekalian, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua panitia. Semoga acara ini langsung dan sesuai apa yang kita rencanakan. Selanjutnya, laporan mengenai acara ini. Acara ini merupakan salah satu program kerja dari Pak ini, yakni audiensi. Audiensi merupakan penyampaian aspirasi mahasiswa ekonomi pembangunan kota aspirasi yang telah kami buat dan kami perluaskan untuk seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan. Yang di dalamnya berisi seputar kendala kuliah online, tes online, learning, dan saran untuk permasalahan tersebut. Kita penyampaian visi misi oleh Prodi Ekonomi Pembangunan. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun pikiran untuk kelangsungan acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fendi Setiawan yang telah memberikan sambutannya. Sambutan kedua yaitu dari Ketua Umum HIMEPA FEB UMS 2021 kepada Saudara Muhammad Prasetyo, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Yang terhormat Insinyur Maulidia Indira MS selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan beserta jajarannya dan Bapak Ibu dosen Ekonomi Pembangunan. Yang kami hormati mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang saya sayangi MAPH dan seluruh pengurus HIMEPA FEB UMS 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam acara audiensi pada pagi hari ini, dan mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang telah membantu kelancaran mulai dari pengisian form aspirasi yang telah kami sediakan sampai pada pagi hari ini di dalam acara audiensi tahun 2021. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara audiensi pada pagi hari ini dengan sangat baik. Dalam acara audiensi ini kami berharap terciptanya hubungan yang lebih baik lagi antara mahasiswa dan dosen ekonomi pembangunan agar kedepannya kita dapat lebih nyaman lagi dalam proses belajar mengajar di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di dalam tema kegiatan pada hari ini yaitu satukan aspirasi
wujudkan ekonomi pembangunan yang berkemajuan. Di situ juga harapan kami bahwa dengan kita sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan menyatukan aspirasi kita dapat mewujudkan ekonomi pembangunan yang lebih baik lagi serta berkemajuan di kemudian hari. Ya, mungkin seperti itu sambutan dari saya. Ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Prasetyo yang telah memberikan sambutannya. Sambutan ketiga yaitu dari Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan UMS kepada Insinyur Maulidiah Indira Asmarini MS. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen baik yang hadir secara daring maupun mengikuti melalui Zoom atas kerawahannya, dan juga saya ucapkan terima kasih juga pada khususnya segenap panitia di MEPA dan juga anak-anak sekalian semuanya yang hadir pada hari ini, pada acara hari ini. Di acara audiensi ini, kami juga dari program studi ingin bagaimana agar anak semuanya atau teman-teman mahasiswa semuanya memahami aktivitas akademika, memahami terkait visi-misi program studi pembangunan. Jadi dalam acara audiensi ini, selain juga kami ingin membangun atau menerapkan komunikasi antara program studi dengan teman-teman mahasiswa semuanya, juga bersama-sama melalui aspirasi teman-teman mahasiswa semuanya ini akan bisa mewujudkan visi dan misi program studi pembangunan. Nah, dalam audiensi ini, bagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga Mas Pras, bahwa dalam membangun aspirasi ini, dari MEPA kami sangat terima kasih, mulai dari pembayaran form ya, untuk mendapatkan masukan terkait dengan berbagai hal, terutama terkait proses kegiatan akademik di program studi pembangunan. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada panitia, segenap panitia dan juga kepada Ketua HIMIPA periode 2021 Mas Pras atas usaha maksimalnya untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Nah, kurang lebihnya kami dari program studi nanti melalui paparan. Nah, sebelumnya mungkin saya mengingatkan pada teman-teman mahasiswa dan juga segenap aktivitas akademika termasuk Bapak Ibu dosen, pendik dan juga mahasiswa semuanya. Kami berharap di awal untuk bisa memberikan aspirasi masukan terkait pemahaman terhadap visi-misi dengan mengisi form di web Ekobangunan, yaitu kuesioner visi-misi. Kami hanya ingin tahu bagaimana pemahaman segenap aktivitas akademika terhadap visi-misi program. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan kemanfaatan bagi kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insinyur Maulidiah Indira Hasmarini, MS, yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Fitriana, selaku moderator. Saya akan memandu acara audiensi pada pagi hari ini. Untuk acara pertama, penyampaian sosialisasi visi misi Kaprodi yang dibawakan oleh Insinyur Maulidiah Indira Hasmarini, MS. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pembicara. Nama, Insinyur Maulidiah Indira Hasmarini, MS, NIK atau NIK 597, Unit Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenis kelamin perempuan, pendidikan tertinggi S2, status kepegawaian dosen tetap, jabatan struktural Kaprodi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Google Scholar, https://scholar.google.com/citations, tanda tanya, user sama dengan Diki7S DPEAAAJ. Riwayat pendidikan. Jenjang S1, jurusan Produksi Tanaman, tempat studi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, tahun 1989. Jenjang S2, jurusan Ekonomi Pertanian, tempat studi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 1996. Riwayat jabatan, Jabatan Kaprodi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Unit Program Studi Ekonomi Pembangunan, tahun 2016. Jabatan Kaprodi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Unit Program Studi Ekonomi Pembangunan, tahun 2017 sampai 2021. Kepada Insinyur Maulidiah Indira Hasmarini, MS, saya persilahkan. Atas waktu saya kami coba untuk memaparkan terkait dengan visi misi program studi, termasuk juga tujuan dan sasaran maupun program-program yang kami susun, ya. Mungkin slide bisa dilihat dan saya harapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, saya kepada teman-teman mahasiswa semuanya untuk bisa memberikan aspirasi terkait dengan kuesioner yang kami siapkan di web pembangunan, untuk paling tidak kami bisa menjajaki sejauh mana pemahaman segenap sivitas akademika terhadap visi misi program studi. Dan selanjutnya kami berharap dapat mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya melalui nanti perbaikan dari kuesioner terkait dengan program-program apa yang bisa kita wujudkan untuk mewujudkan visi dan misi. Program-program apa yang kita susun untuk mewujudkan visi dan misi program studi pembangunan. Nah, mungkin panitia semuanya dipaparkan slide-nya. Saya berharap Bapak Ibu dan terutama teman-teman mahasiswa semuanya mengetahui apa visi dan misi program studi. Awal kita semua tahu bahwa tentunya visi maupun misi dari program studi pembangunan itu breakdown dari visi misi mulai dari universitas, fakultas. Jadi ada
penurunan ya, kita menurunkan visi maupun misi dari universitas dan dari fakultas. Nah, kita tahu bahwa visi UMS adalah pada tahun 2029 kita Muhammadiyah Surakarta menjadi pusat pendidikan dan pengembangan fintech yang Islami dan memberi arah perubahan. Nah, dari visi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau visi universitas, kita turunkan visi fakultas, yaitu pada tahun 2009 jadi pusat unggulan pendidikan bidang ekonomi dan bisnis yang sesuai tuntutan zaman dan memberi arah perubahan berdasar nilai-nilai keislaman. Dari visi fakultas, kita turunkan ke visi program studi. Nah, untuk visi program studi adalah di sini, visi program studi pembangunan pada tahun 2029 program studi pembangunan menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu ekonomi yang Islami dan memberi arah perubahan. Selanjutnya, visi program studi untuk mewujudkan visi tersebut, program studi menyusun misi itu yang pertama menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi dari segi intelektual, moralitas yang berbasis IT dan bermental wirausaha dengan dilandasi nilai-nilai Islami sehingga terbentuk lulusan yang mandiri, bertanggung jawab dan mampu mengadaptasi keahliannya sesuai kebutuhan. Visi yang kedua untuk mewujudkan visi adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu ekonomi yang profesional secara berkelanjutan. Bisa diketahui di dalam misi kita berusaha untuk mewujudkan visi melalui Tridharma perguruan tinggi. Tujuan dari program studi pembangunan adalah menghasilkan lulusan program studi pembangunan yang profesional dan mampu mengembangkan mentalitas wirausaha baik untuk bisnis maupun non-bisnis. Tujuan yang kedua adalah bagaimana lulusan kami mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ciri khas memperkuat metodologi kuantitatif, ekonomi teori, dan ekonomi perbankan, serta keuangan syariah. Nah, dari tujuan ini, kita harapkan atau kita paparkan juga di sini profil dan kompetensi lulusan program studi pembangunan. Next, nah, bisa dilihat di slide ya, bahwa profil sarjana ekonomi pembangunan menunjukkan lulusan dari pembangunan dapat mengisi berbagai posisi pada instansi pemerintah dan swasta, BUMN, BUMD, lembaga keuangan bank dan non-bank, wira swasta, juga sebagai tenaga penggerak dan pendamping pembangunan, dosen, peneliti, LSM, dan lain-lain. Profesi yang berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Masuk otonomi daerah dan mikro dapat mengembangkan globalisasi. Lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan profil, kompetensi lulusan, bisa kita lihat di slide juga. Ya, bisa bagaimana kompetensi lulusan program studi ekonomi bangunan serta indikator yang itu bisa mengukur tercapainya kompetensi tersebut. Ini adalah kompetensi yang kedua. Diharapkan lulusan program studi pembangunan memiliki kemampuan menjabarkan pemecahan persoalan secara konsepsional, ilmiah ke dalam langkah-langkah operasional. Indikatornya menjadi satu. Ya, kasih selanjutnya
bahwa diharapkan lulusan program studi pembangunan memiliki kemampuan komunikasi interpersonal. Ini tadi saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana profil dan kompetensi lulusan yang kami jabarkan untuk mewujudkan visi program studi. Selanjutnya mungkin keterkaitan bisa saya sampaikan keterkaitan visi misi dan juga tujuan maupun sasaran dari program studi. Mungkin bisa ditampilkan, saya tuliskan dalam bentuk tabel. Slide. Ya, ini saya berikan relevansi visi misi tujuan sasaran dari program studi pembangunan. Untuk mewujudkan visi program studi, kami jabarkan dalam misi, ada 2 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi dan seterusnya. Misi yang kedua, jadi ini terkait dengan pengajaran, dan misi yang kedua terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat dari itu dan mata dua. Nah, tujuan dari misi menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dari bidang pendidikan, ya, maka tujuannya menghasilkan lulusan program studi pembangunan yang kompeten dalam bidang ilmu ekonomi yang profesional dan islami serta mampu mengembangkan mentalitas wirausaha atau entrepreneur. Dan dari tujuan ini kita jabarkan dalam sasaran berupa peningkatan kualitas sidang studi, pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan prodi sesuai prosedur standar operasional yang ditetapkan, dan juga terlaksananya peninjauan kurikulum dan penyesuaian kurikulum, dan pengembangan penanaman nilai-nilai Islam dalam kegiatan akademik, dan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan menuju program studi yang bereputasi baik di nasional dan internasional. Juga pengembangan kualitas penelitian dan tugas akhir, terlaksananya penerapan tata kelola lembaga yang baik, peningkatan kepangkatan akademik dosen, kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki program studi pembangunan, dan juga aktualisasi program asosiasi program studi pembangunan dalam upaya peningkatan standar mutu akademik serta capaian nasional. Nah, untuk misi yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu ekonomi yang profesional secara berkelanjutan. Kita terkait dengan tujuan yaitu agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi secara sustainable dengan tata kelola yang baik melalui penelitian dan pengabdian masyarakat berdasar penerapan praktek yang mampu memberikan kontribusi kemanfaatan bagi bangsa. Nah, untuk mewujudkan misi dan juga tujuan kita jabarkan dalam sasaran yaitu peningkatan kualitas keilmuan, wawasan dan kegiatan ilmiah dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan ilmiah lainnya. Kemudian akselerasi kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, penguatan publikasi ilmiah bereputasi dan kerjasama program studi pembangunan UMS di level nasional maupun internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi misi program studi
termasuk keterkaitannya visi misi, tujuan dan sasaran. Selanjutnya nanti akan kita terkait dengan hal-hal lain tentang visi misi dan sasaran yang saya paparkan tadi, nanti akan kita diskusikan di sesi tanya jawab. Pak Yuni, Nuwun, Pak Farida, Pak Yuni, Pak Arif, Pak Alif, Pak Edi ya, Pak Edi atas kerautannya, Pak Triyono, dan bisa ya. Mungkin slide bisa dilihat. Dan saya harapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, saya kepada teman-teman mahasiswa semuanya untuk bisa memberikan aspirasi terkait dengan kuesioner yang kami siapkan di web pembangunan, untuk paling tidak kami bisa menjajaki sejauh mana pemahaman segenap sivitas akan diberikan terhadap visi misi program studi. Dan selanjutnya kami berharap dapat mendapatkan masukan dari teman-teman semuanya melalui nanti perbaikan dari kuesioner terkait dengan program-program apa yang bisa kita wujudkan untuk mewujudkan visi dan misi. Program-program apa yang kita susun untuk mewujudkan visi dan misi program studi pembangunan. Nah, mungkin panitia boleh dipaparkan slide-nya. Saya berharap Bapak Ibu dan terutama teman-teman mahasiswa semuanya mengetahui apa visi dan misi program studi. Awalnya kita semua tahu bahwa tentunya visi maupun misi dari program studi pembangunan itu breakdown dari visi misi mulai dari universitas, fakultas. Jadi ada penurunan ya, kita menurunkan visi maupun misi dari universitas dan dari fakultas. Nah, kita tahu bahwa visi UMS adalah pada tahun 2029 kita Muhammadiyah Surakarta menjadi pusat pendidikan dan pengembangan fintech yang Islami dan memberi arah perubahan. Nah, dari visi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau visi universitas, kita turunkan visi fakultas, yaitu pada tahun 2009 menjadi pusat unggulan pendidikan bidang ekonomi dan bisnis yang sesuai tuntutan zaman dan memberi arah perubahan berdasar nilai-nilai keislaman. Dari visi fakultas, kita turunkan ke visi program studi. Nah, untuk visi program studi adalah di sini, visi program studi pembangunan pada tahun 2029, program studi pembangunan menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu ekonomi yang Islami dan memberi arah perubahan. Selanjutnya, visi program studi. Untuk mewujudkan visi tersebut, program studi menyusun misi. Itu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi dari segi intelektual, moralitas yang berbasis IT, dan bermental wirausaha dengan dilandasi nilai-nilai Islami, sehingga terbentuk lulusan yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengadaptasi keahliannya sesuai kebutuhan. Visi yang kedua, mewujudkan visi adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu ekonomi
yang profesional secara berkelanjutan. Bisa diketahui di dalam misi kita berusaha untuk mewujudkan visi melalui Tridharma perguruan tinggi. Tujuan dari program studi pembangunan adalah menghasilkan lulusan program studi pembangunan yang profesional dan mampu mengembangkan mentalitas wirausaha baik untuk bisnis maupun non bisnis. Tujuan yang kedua adalah bagaimana lulusan kami mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ciri khas memperkuat metodologi kuantitatif, ekonomi teori, dan ekonomi perbankan, serta keuangan syariah. Nah, dari tujuan ini, kita harapkan atau kita paparkan juga di sini profil dan kompetensi lulusan program studi pembangunan. Next, slide. Nah, bisa dilihat di slide, ya, bahwa profil sarjana ekonomi pembangunan menunjukkan lulusan dan pembangunan dapat mengisi berbagai posisi pada instansi pemerintah dan swasta, BUMN, BUMD, lembaga keuangan bank dan non-bank, wira swasta, juga sebagai tenaga penggerak dan pendamping pembangunan, dosen, peneliti, LSM, dan lain-lain. Profesi yang berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Masuk otonomi daerah, manajemen mikro, dan perkembangan globalisasi. Lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan profil, kompetensi lulusan, bisa kita lihat di slide juga. Ya, bisa bagaimana kompetensi lulusan program studi ekonomi bangunan, serta indikator yang bisa mengukur tercapainya kompetensi tersebut. Ini adalah kompetensi yang kedua. Diharapkan lulusan program studi pembangunan memiliki kemampuan menjabarkan pemecahan persoalan secara konsepsional, ilmiah ke dalam langkah-langkah operasional. Indikatornya menjadi satu. Ya, kasih selanjutnya bahwa diharapkan lulusan program studi pembangunan memiliki kemampuan komunikasi interpersonal. Ini tadi saya akan paparkan terkait dengan bagaimana profil dan kompetensi lulusan yang kami jabarkan untuk mewujudkan visi program studi. Selanjutnya mungkin keterkaitan bisa saya sampaikan keterkaitan visi misi dan juga tujuan maupun sasaran dari program studi. Mungkin bisa ditampilkan. Saya tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, ya, ini saya tuliskan relevansi visi misi tujuan sasaran dari program studi ekonomi bangunan. Untuk mewujudkan visi program studi, kami jabarkan dalam misi, ada 2 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi dan seterusnya. Misi yang kedua, jadi ini terkait dengan pengajaran, dan misi yang kedua terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat dari itu dan perguruan tinggi. Nah,
Tujuan dari misi menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi dari bidang pendidikan ya, maka tujuannya menghasilkan lulusan program studi pembangunan yang kompeten dalam bidang ilmu ekonomi yang profesional dan islami serta mampu mengembangkan mentalitas wirausaha atau entrepreneur. Dan dari tujuan ini kita dapatkan dalam sasaran berupa peningkatan kualitas sidang studi, pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan prodi sesuai prosedur standar operasional yang ditetapkan, dan juga terlaksananya peninjauan kurikulum dan penyesuaian kurikulum, dan pengembangan penanaman nilai-nilai Islam dalam kegiatan akademik, yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan menuju program studi yang berorientasi baik di nasional dan internasional. Juga pengembangan kualitas penelitian dan tugas akhir, terlaksananya penerapan tata kelola lembaga yang baik, peningkatan kepangkatan akademik dosen, kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki program studi pembangunan, dan juga aktualisasi program asosiasi program studi pembangunan dalam upaya peningkatan standar mutu akademik serta capaian dan program. Nah, untuk misi yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu ekonomi yang profesional secara berkelanjutan. Kita terkait dengan tujuan yaitu agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu ekonomi secara sustainable dengan tata kelola yang baik melalui penelitian dan pengabdian masyarakat berdasar penerapan praktek yang mampu memberikan kontribusi kemanfaatan bagi bangsa. Nah, untuk mewujudkan misi dan juga tujuan kita jabarkan dalam sasaran yaitu peningkatan kualitas keilmuan, wawasan dan kegiatan dunia dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan dunia lainnya. Kemudian akselerasi kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, penguatan publikasi ilmiah bereputasi dan kerjasama program studi pembangunan UMS di level nasional maupun internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi misi program studi, termasuk keterkaitannya visi misi tujuan dan sasaran program studi. Selanjutnya nanti akan kita terkait dengan hal-hal lain dengan visi misi dan sasaran yang saya paparkan tadi, nanti akan kita diskusikan di sesi tanya jawab. Pak Yuni. Tenuan Pak Farida, Pak Yuni, Pak Arif, Pak Alif, Pak Edi ya, Pak Edi, atas kerauhannya, Pak Triyono, dan bisa Terima kasih Insinyur Maulidiah Indira Hasnarini MS yang telah menyampaikan sosialisasi visi. Acara selanjutnya adalah pembacaan hasil kuesioner dan penyampaian saran untuk UAS oleh Saudara Fendi Setiawan. Sebelumnya, saya akan membacakan aspirasi mahasiswa ekonomi pembangunan. Kita ada pembelajaran gunakan PPT 26%, gunakan PPT suara 22%, gunakan video 35%, gunakan PDF 12%. Dana kuliah online dengan sinyal yang buruk 63%, kuota internet yang mahal 11%, dan hanya mengirim materi dan tidak dijelaskan
Jadwal kuliah sering berubah sehingga bertujukan dengan matkul lain 4%. Kendala overlearning. 27% aplikasi overlearning error. Yang dibutuhkan harus kuat 22%, akses materi sulit 15%, tidak bisa bertambah 30%, sering keluar susah untuk login kembali 6%. Dan untuk kuliah online, kuliah daring diharapkan dosen dapat menjelaskan setiap yang diupload pada platform pembelajaran. Mengadakan Google Meet, Zoom, atau yang lainnya akan mempermudah jawab dengan mahasiswa. Depan dosen memberi video materi dan diupload pada platform pembelajaran sesuai jadwal perkuliahan. Hasil dari dengan jadwal sebelumnya atau sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Dan diharapkan alumni kendala sinyal mahasiswa. Dan overlearning. 1. Aplikasi overlearning ditingkatkan agar lebih mudah diakses. 2. Kendala-kendala dalam overlearning diperbaiki. 3. Beri fitur absensi sekaligus. Saran EUTS, berikan kelonggaran waktu dalam pengerjaan dan penguploadan jawaban. Deadline dicantumkan di platform pembuatan soal. Soal EUTS sebaiknya juga dipertimbangkan dan mempertimbangkan dengan waktu yang diberikan. Berikan soal yang selaras dengan materi yang sudah diberikan dan diupload pada platform pembelajaran. Dosen memberikan ketentuan dan informasi dengan jelas mengenai pelaksanaan EUTS. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ibu Setiawan yang telah membacakan hasil kuesioner dan menyampaikan saran. Acara selanjutnya tanggapan pihak Kaprodi dan dosen ekonomi pembangunan kepada Insinyur Maulidiah Indah Hasmarini serta Bapak atau Ibu dosen ilmu pembangunan UMS, saya persilahkan. Sesi ini monggo silakan kepada teman-teman mahasiswa semuanya, termasuk memberikan aspirasi atau beberapa hal yang mungkin bisa kami informasikan lebih lanjut apabila Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ingin atau ada permasalahan terkait dengan terutama terkait dengan proses akademik, kegiatan akademik. Sebelumnya matur nuwun Bu Eni tamunya, mungkin nanti bisa karena beliau sebagai gugus pendamping mutu fakultas yang termasuk ya, nanti terkait dengan proses belajar mengajar atau proses kegiatan PPM bisa lebih akan dijelaskan oleh beliau nanti. Ini dari panitia. Dari panitia menginginkan ada tanggapan dari apa atau hasil angket atau kuesioner yang dibuat ke mahasiswa. Tadi hasilnya salah satunya dari aspirasi mahasiswa terkait dengan materi ya, materi perkuliahan yang ternyata masih ada yang berupa PBS ya, sebesar 17%. Nah, hanya ini untuk yang PPT sudah 35%, PPT bersuara atau bernarasi 26%,
Benar ya ini? Salah. Oh, 22% ya, 22%. Video 35% ya, video 30%. Nah, yang mungkin masih menjadi pertanyaan dari lanjutannya ya mungkin, apakah PPT maupun PPT bersuara, video, dan PDF masih didukung oleh penyampaian yang atau penjelasan ya, penjelasan tak melalui Zoom ataukah melalui Google Meeting dan sebagainya, yang artinya bahwa materi yang diberikan tidak hanya dipaparkan di secara online tanpa memberikan penjelasan. Mungkin slide selanjutnya ya, saya lihat. Oke, slide berikutnya Mbak, tadi saya lihat ada sekian persen masih ada dosen yang mungkin hanya menyampaikan materi di open learning atau di media lain tanpa memberikan suatu penjelasan. Mungkin berikutnya Mbak, jadi masukan atau masukan prodi ya, terutama nanti di GJM akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti ya. Nah, di sini ya ada dosen yang hanya mengirimkan materi dan tidak dijelaskan sebanyak 19%. Monggo Ibu Eni ya, mangke bisa ditindaklanjuti untuk dapat diinformasikan bahwa materi boleh jadi penyampaian itu tidak harus tidak harus berupa suatu tatap muka yang sifatnya online langsung ya, tatap muka langsung, tapi boleh penjelasan itu berupa video gitu ya. Jadi saya sering atau beberapa dosen memang menayangkan video yang di dalamnya ada penjelasan terhadap materi yang diberikan. Saya kira tidak ada masalah, tetapi yang menjadi catatan kami adalah dosen yang hanya mengirim materi tetapi tidak dijelaskan sama sekali gitu ya. Jadi hanya menayangkan slide-slide atau PPT saja atau materi-materi saja tanpa memberikan suatu penjelasan. Nah, itu yang mungkin akan menjadi catatan bagi kami. Ya, akan kita tindak lanjut. Ya, kemudian terkait dengan kuota internet yang mahal, berapa persen ini? 14%. Tapi saya kira secara umum sekarang terdukung oleh fasilitas internet dari kuota free ya, kuota free dari pemerintah, atau juga saya lihat ada pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan kuota yang murah mungkin ya. Tetapi ini mungkin ada beberapa yang terutama mungkin di daerah-daerah ya yang mungkin perlu sinyal khusus gitu ya. Mungkin itu yang mungkin dari audiens atau dari mahasiswa yang mungkin harus mengeluarkan kuota internet yang mahal. Tetapi secara umum saya kira tidak menjadi masalah ya. Bagaimana? Mungkin nanti bisa disampaikan di forum ini. Ya. Tapi saya lihat secara umum sepertinya tidak ada masalah. Dan juga selain didukung itu juga dari universitas kalau tidak salah memberikan subsidi kuota sebesar 200.000 ya kalau nggak salah, ya, walaupun jauh dari cukup, tetapi paling tidak ada dukungan dari baik universitas maupun dari kuota-kuota free yang ditawarkan oleh pemerintah. Mungkin itu. Lanjutnya, tadi ada kendala. Kendala open learning. Nah, ini memang di open learning ini memang programnya atau aplikasinya
masih perlu perbaikan lebih lanjut. Memang dari universitas mengupayakan, dari IT mengupayakan, tetapi dan juga di sini ada masukan apa ini? 30%. Oh, progres tidak bisa ditambah ya. Memang ada keterbatasan di open learning ini memang sudah kita ketahui bersama gitu ya. Dan dari pihak universitas juga, tapi dan universitas memfasilitasi sebenarnya ya forum permasalahan yang bisa kita sampaikan, tetapi memang karena keterbatasan dari open learning ini memang dari universitas juga masih memberikan suatu solusi gitu ya, walaupun mungkin karena ini terkait dengan aplikasi berlangganan ya dari universitas. Kalau tadinya 10Q, sekarang dengan pertimbangan tertentu beralih ke open learning, tetapi juga memfasilitasi beberapa hal bahwa open learning atau selain open learning bisa digunakan atau didukung oleh media-media lain yang mungkin bisa memberikan penjelasan karena memang di open learning banyak keterbatasan, terutama dalam hal direct jadi penjelasan penjelasan langsung ya dari atau berupa tatap muka kepada mahasiswa ini memang tidak terakomodasi oleh open learning. Jadi monggo, saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah memanfaatkan ya berbagai media ya untuk bisa memberikan suatu penjelasan yang lebih berarti mengakomodasi ya bagaimana bisa menjelaskan kepada mahasiswa terhadap materi-materi yang harus diberikan. Ini hanya ya nanti akan menjadi masukan kami terkait dengan open learning ini ke IT universitas akan kami sampaikan ya. Terima kasih. Ada lain lagi yang terkait dengan slide berikutnya. Nah, untuk mengenai saran kuliah online, jadi diharapkan dosen dapat menjelaskan setiap materi yang diupload ya dalam platform pembelajaran. Ini ada kaitannya dengan tadi ya sekian persen bahwa dosen ada yang tidak menjelaskan, akan kami tindak lanjuti untuk menginformasikan lebih intensif ya melalui PJM. Kemudian ya kami juga akan, saya kira sudah sebagian besar dosen sudah ya melalui Google Meet atau Zoom. Ya itu mungkin sudah, ini hanya mungkin berapa persen dari dosen yang belum itu nanti yang akan kami informasikan secara intensif supaya memberikan suatu pelayanan online yang lebih kepada mahasiswa. Kemudian ya yang ketiga ya penjelasan materi ya diupload. Saya selama ini melihat beberapa dosen yang sudah yang mungkin perlu menjadi seperti Pak Yuni, Pak Anas gitu ya. Saya beberapa kali melihat paparan video yang mungkin sebagai contoh ya mungkin ya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga pelayanan kuliah daring sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Saya kira asal ada kesepakatan aja ya, kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Seandainya ada perubahan, jadi jangan sampai sebenarnya ada kuliah lain atau jadwalnya bersamaan dengan jadwal yang lain tapi dipaksakan, nah itu yang mungkin tidak diperbolehkan. Tetapi selama ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, saya kira nggak ada masalah ya. Ya. Ada lagi?
Ya Mbak, itu untuk aplikasi open learning bagaimana tadi ya yang kami sampaikan IT. Ya, mungkin ada lagi selain ini. Nah untuk EUTS ya untuk saran EUTS akan kami tindak lanjuti ya, terkait dengan ini. Dan ada lagi? Ada ya. Nah, saya sangat paling tidak sangat appreciate terhadap tim EPAT pertama yang memberikan suatu fasilitas aspirasi kepada mahasiswa yang insya Allah dari masukan, saran dan sebagainya akan kami jadikan acuan untuk tindak lanjuti lebih lanjut perbaikan. Ya. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, mungkin dibuka sesi diskusi. Atau gimana, Pak Nedia? Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak atau Ibu dan Ilmu Ekonomi Pembangunan UNS. Saya persilahkan. Ini diingatkan panitia, monggo Bapak Ibu dosen yang akan memberikan tanggapan terhadap hasil aspirasi mahasiswa. Biasanya Pak Yuni kan? Monggo Pak Yuni. Gimana? Biasanya Pak Yuni ini akan memberikan tambahan terkait dengan hasil aspirasi mahasiswa tadi, termasuk permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa ditayangkan lagi Mbak. Monggo akan menambahkan Pak Yuni. Jadi saya harus ngomong nih ya. Monggo, tambahkan. Biasanya Pak Yuni banyak usulan-usulan yang mungkin bisa membangun program studi. Baik. Kalau saya begini ya, jadi saya punya pendapat sendiri gitu. Jadi monggo nanti boleh ditanggapi. Kalau menurut saya open learning itu filosofinya memang benar-benar tidak ada tatap muka. Itu open learning. Jadi saya misalnya memberi kuliah itu tidak pernah menjadwalkan Zoom, menjadwalkan temu-temu melalui Google Meet atau yang lainnya. Ya sudah open learning itu. Jadi materi coba kita buat sebaik-baiknya, ya. Contoh-contoh template semuanya kita buat dan kita berikan. Kemudian kalau dirasa perlu penjelasan ya kita buatkan videonya gitu. Selebihnya mahasiswa memang bekerja sendiri. Kalau ada kesulitan dia boleh komen di sesi-sesi pembelajaran di open learning dan kita akan merespon gitu. Bisa juga kalau terlalu sulit, ya memang terlalu sulit maka bisa menghubungi dosen bersangkutan, saya gitu ya. Bisa tanya secara japri atau mungkin minta ketemu bisa. Tapi kalau saya tidak pernah bahkan ada koordinasi lewat Zoom atau yang lainnya. Sehingga mata kuliah saya itu biasa bebas, mahasiswa bebas. Dia tidak terikat oleh jadwal lagi. Dia tidak harus melihat open learning di hari di mata kuliah saya dijadwalkan atau kelasnya dijadwalkan. Terserah aja mau dinikmati di akhir, mau dinikmati per minggu, mau dinikmati ya pokoknya bebas lah mahasiswa. Yang penting progresnya itu sampai 100%. Jadi kalau saya justru open learning itu filosofinya begitu.
sehingga mahasiswa malah tidak repot. Hari ini ada kuliah ini, kalau saya enggak, terserah aja. Cuman memang di mata kuliah saya itu template-nya biasanya sudah mapan semua. Kalau saya minta buat bab 4 mesti sudah ada contohnya. Kalau saya minta mengolah data pasti sudah dikasih contoh. Bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara menyajikan, bagaimana cara menginterpretasikan, itu semuanya sudah ada. Ya. Tugas-tugas mau dikerjakan tiap minggu silakan, mau dikerjakan golongan nanti mau meet juga ada apa. Itu kalau saya ya. Jadi saya memang justru berpendapat open learning memang bukan mata kuliah terjadwal, bukan mata kuliah yang harus tatap muka. Idenya memang dia adalah active learning. Active learning yang mahasiswa memang aktif sendiri. Dan itu sesuai dengan filosofi pengajaran di perguruan tinggi. Karena dosen itu adalah fasilitator. Ya. Jadi bukan sosok yang ngejoki ilmu. Dia hanya fasilitator aja. Menunjukkan ini, menunjukkan itu, dan mahasiswa belajar sendiri. Itu kalau saya loh ya. Ini kalau dosen lain tidak seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya saya dikumplit mahasiswa, ada mahasiswa saya yang mau kumplit, ya tidak masalah gitu ya. Nanti kita atasi bersama. Gitu. Itu komentar dari saya sih gitu. Dosen yang saya enakin diri. Teman Pak Yuni, sebagaimana saya sampaikan tadi juga, seperti contohnya Pak Yuni, Pak Anas sebenarnya yang saya lihat, saya kira nggak ada masalah ya seperti yang disampaikan Pak Yuni bahwa memang open learning ini seperti Pak Yuni yang open learning full ya, tapi di situ memaparkan atau mengupload video-video yang memang benar-benar menjelaskan materi yang disampaikan, gitu ya. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Yuni bahwa ini adalah salah satu alternatif ya, monggo bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa memberikan suatu atau menyampaikan melalui video yang benar-benar memang bisa menjelaskan secara detail dan mudah dipahami, saya kira nggak ada masalah. Yang penting bagaimana materi ini bisa tersampaikan kepada mahasiswa secara baik, ya. Tapi bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin seperti saya hanya upload PPT di open learning, kemudian dibarengi dengan memberikan penjelasan melalui Zoom atau Google Meet dan sebagainya, nggak ada masalah juga ya. Jadi targetnya memang bagaimana materi itu tersampaikan dan mahasiswa bisa memahami materi dengan baik. Mungkin itu. Ada lagi, monggo. Pak Rida. Pak Rida. Betul? Ya, nggak menang lagi. Betul. Monggo. Saya ingin mendengar suara Bu Farida. Oh, nggak tahu. Maaf, saya kira akan memberikan penjelasan. Atau monggo Bu Eni. Ya Bu Eni mungkin. Ya. Oh, ya monggo. Terima kasih Bu Maya, waktu yang diberikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Jadi nanti filenya saja diberikan ke saya, insya Allah nanti akan saya share dan kita komunikasikan kepada dosen-dosen lain yang hari ini belum hadir ya, karena kan dosen di EP itu banyak, tetapi yang hadir kan baru sedikit ya. Nanti insya Allah akan kami share kepada dosen-dosen sehingga bisa melihat, bisa membaca apa yang sudah menjadi saran dari teman-teman mahasiswa. Itu nggih Bu Maya. Dan Bu Eni, dan semoga ya
kalau ada kendala dari teman-teman mahasiswa, untuk tidak ragu untuk menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan ya. Kalau ada masalah, ada kendala apa, dikomunikasikan ya sebelum hari ujian, sebelum kuliah berakhir. Nanti jangan sampai terjadi pada saat kuliah sudah berakhir baru ada ini komunikasi. Nah, itu juga kurang tepat. Itu aja Bu Maya dari saya. Teman-teman Bu Eni, tadi yang disampaikan Bu Eni bahwa saya garis bawahi pesan kepada mahasiswa bila ada masalah terkait dengan perkuliahan dan sebagainya mungkin bisa langsung dikomunikasikan kepada Bapak Ibu dosen pengampu ya. Baru kalau mungkin tidak ada respon dan sebagainya mungkin bisa dibantu program studi untuk menyampaikan. Tapi saya harapkan bisa langsung menghubungi beliau. Saya yakin Bapak Ibu dosen akan memberikan respon terhadap permasalahan teman-teman mahasiswa semuanya. Mungkin ada lagi? Monggo mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya. Silakan disampaikan di forum ini apa saja yang menjadi permasalahan di luar tadi ya yang sudah disampaikan melalui form diskus yang atau form diskusi dan juga form kuesioner yang disebarkan oleh INEPA. Monggo, mumpung ini ada forum yang secara langsung bisa kami ketahui dan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi terhadap masalah ini, silakan. Saya boleh masuk sekarang Bu untuk kritik sarannya. Monggo. Siapa? Siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Dargozi. Saya semester 6. Kendala perkuliahan selama semester 6 ini. Jadi gini Bu, ada salah satu dosen dari semester 6. Nah itu kan menggunakan platform Google Meet. Nah, kan jadi gini Bu, rumah teman-teman saya kan nggak bisa dipukul rata, ada sinyal semua kan. Nah, ada yang rumahnya Pacitan, ada yang rumahnya Wonogiri, dan itu daerah pelosok-pelosok semua. Mereka itu terkendala sinyal, dan ketika Google Meet itu dikasih waktu join sekitar 5 menitan gitu Bu, kalau nggak salah ya. Nah, ketika udah join, kan kadang sinyal kan nggak stabil. Nah, itu kan keluar sendiri. Nah, itu nggak ada toleransi masuk lagi dari dosen pengampu tersebut gitu. Nah, terus solusinya kayak nggak bisa dipukul rata gitu loh. Terkait kendala sinyal ini tuh. Ya. Jadi begitu. Ya. Sudah dicoba komunikasi dengan beliau, matur gitu secara baik-baik pada beliau terkait permasalahan ini. Belum Bu. Nah, kalau belum silakan disampaikan. Insya Allah kalau memang alasannya kuat ya bahwa karena misalkan lagi ya hanya diberi waktu 5 menit untuk join, setelah itu tidak ada toleransi atau dianggap tidak bisa join lagi misalkan. Nah, mungkin matur aja ke beliau terkait dengan masalah ini. Mungkin beliau menganggap bahwa atau lupa bahwa ternyata kendala sinyal ini sangat benar-benar berpengaruh ya untuk mahasiswa bisa join tepat waktu ya. Nah, matur aja saya kira, baru mungkin kalau tidak ada respon dan sebagainya mungkin bisa disampaikan kepada kami kembali, mungkin melalui prodi ya, nanti akan kami sampaikan. Tetapi paling tidak sudah ada bukti bahwa Mas Nuzul ya, Muhammad Nuzul bisa sudah melalui perwakilan sudah matur ke beliau. Mungkin itu ya Mas Nuzul ya. Mas Nuzul.
Bisa didengar Mas Lulu? Bisa ya Mas Lulu, itu yang bagaimana yang saya sampaikan. Pun seperti ini, seperti yang disampaikan Bu Eni ya tadi ya, bahwa sebelumnya ada komunikasi paling tidak atur ke dosen apabila ada permasalahan. Dosen pengampu. Gimana Mas Ujul? Sudah bisa diterima? Halo Bu Maya. Iya. Mas Alif, monggo. Alif Ibu. Iya, monggo masukkan Ya. Mas Alif. Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Bu Maya, Bu Eni, dan teman-teman panitia audiensi. Kalau dari saya, mungkin untuk usulan ini aja Ibu, pembuatan absensi ya Ibu ya, sistem absen khusus untuk mahasiswa, biar nanti dosen itu tidak merekap siapa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini dan yang tidak mengikuti. Jadi nanti dari sistem mungkin Ibu Maya dan Bu Eni juga bisa nanti meneruskan ke bagian IT, nanti dibuat sistem ya Ibu ya, sistem absensi khusus untuk mahasiswa, biar nanti yang kurang dari 75% biar bisa kelihatan Ibu antara yang aktif di perkuliahan dan yang tidak aktif. Itu aja Bu Maya dan Bu Eni dari saya. Terima kasih. Mas nuwun Mas Alif atas masukannya. Tapi memang ini salah satu kelemahan dari open learning ya. Mungkin ada perbaikan ke depannya. Tetapi seperti saya kan selama ini membuat ruang absensi secara membuat ruang absensi untuk mahasiswa bisa join presensi ya di open learning gitu ya. Itu hanya salah satu untuk mensiasati aja, tapi memang belum bisa langsung ya, seperti yang disampaikan Mas Alif, saran tadi untuk bisa terlihat langsung ya, misalkan yang sudah minimal 75% siapa dan sebagainya ya. Itu, dan mungkin kalau di open learning baru bisa progres ini ya, membuka materi ya. Membuka materi, tetapi untuk kehadiran memang belum ada ya. Mungkin Pak Yuni yang bisa menjelaskan yang lebih paham terkait dengan open learning. Monggo Pak Yuni, mohon bantuannya. Pak Ali tadi menyarankan bahwa di open learning kan tidak ada fasilitas bahwa kita sudah tahu mahasiswa itu hadir 5%, sekian persen. Saya kan hanya dari progres, membuka progresnya. Presensi yang hadir 5%. Ini bisa dijelaskan? Dan ya Mas Ari tadi biar ditambahkan Pak Yuni, ya beliau lebih paham terkait dengan open learning. Oh iya Ibu, siap. Oke, jadi di open learning itu kita nggak tahu ya, karena di situ ada aspek dosen dan ada aspek mahasiswa gitu. Jadi di aspek dosen itu ketika mengupload materi itu memang dipastikan. Jadi kegiatan itu selesai kalau bagaimana gitu ya. Misalnya materi-materi itu bisa dipasang, kemudian di situ di settingnya dibuat mahasiswa harus membaca dulu dari awal sampai akhir secara online, gitu ya. Baru kemudian boleh di-download dan dibaca secara offline. Ada juga yang caranya mahasiswa memang harus online terus, tidak bisa di-download. Tapi kalau saya biasanya saya buat paling tidak mahasiswa harus mereview dulu secara online, jadi dia baca cepat, kemudian dia download. Nah, kemudian soal absensi ya, soal absensi itu memang ya progres itu. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa sampai akhir kuliah hanya menyelesaikan 75%, progresnya 75%. Kalau saya memang kemudian saya anggap dia masuk 75%. Itu kalau saya ya.
Jadi di situ memang hati-hati dengan progres. Nah, progres itu kalau di open learning selalu ditampilkan di sebelah kanan atas. Ya. Sebelah kanan atas. Jadi kalau progres saudara belum 100%, progresnya itu saudara klik. Ya. Saudara klik, maka nanti saudara akan tahu saudara belum melakukan apa. Ya, terkait dengan kuliah-kuliah atau aktivitas-aktivitas yang ada di open learning. Ya. Nah, lalu di page itu yang belum saudara kerjakan, progresnya masih belum tuntas, itu saudara klik. Ya. Kemudian saudara tuntaskan. Nah, di situ memang kadang-kadang harus tebak-tebak gitu ya. Misalnya kalau video itu harus saudara tonton sampai akhir. Ya. Tapi itu bisa juga diakali, pokoknya saudara select sampai akhir gitu. Itu juga tidak apa-apa. Materi juga begitu. Materi bisa saudara scroll cepat sampai akhir. Itu praktek yang buruk ya, tapi saya sampaikan lah biar gampang gitu ya. Tapi memang sebaiknya dinikmati dulu lah materi video itu secara online, baru kemudian di-download, lalu dipelajari secara offline. Ya. Itu kalau pengalaman dari saya yang sepenuhnya memakai open learning gitu ya. Nah, kalau dari mahasiswa saya nggak tahu kendala teknisnya di mana gitu. Barangkali itu dulu respon saya terkait dengan open learning. Mungkin ada feedback dari mahasiswa. Ya, mantan Pak Yuni. Mas Arif gimana? Tadi mungkin saya sebutkan dikit ya bahwa sebenarnya open learning itu memang sebenarnya terprogram bukan untuk mata kuliah yang terjadwal. Terus kalau kita misalkan memang berdasarkan kehadiran setiap kali kita memberikan kuliah, mungkin ada menambahkan di situ ruang untuk presensi, Mas Arif, gitu ya. Memang program ini bukan program mata kuliah yang terjadwal. Jadi seperti Pak Yuni menjelaskan tadi, jadi melihatnya dari progres mahasiswa membuka video, mungkin bisa salah satunya, ya, itu bisa. Kalau saya ya membuka ruang untuk presensi, setiap kali hadir mengisi di presensi tersebut, jadi join di presensi, ruang presensi gitu ya. Ini bisa atau yang lain. Atau sih Mas Arif bisa terjelaskan? Bisa Ibu, sampun. Sampun ya, Bu Maya, Pak Yuni, terima kasih Pak. Ada lagi? Bahwa mahasiswa yang kalau ada permasalahan lagi bisa disampaikan atau Bapak Ibu dosen. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa lain, dipersilakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan, masih ada waktu. Mohon instruksi masuk, Bu. Saya mau menambahi pertanyaan saya tadi, boleh? Iya, Mas. Gimana? Ya. Jadi begini, saya baru aja dikabari teman saya kalau ternyata salah satu teman saya udah pernah nyoba komunikasi sama dosen tersebut. Nah, intinya begini, jawaban dari dosen itu apa kok itu hanya bolos kuliah. Maaf, tidak bisa diulang, tidak kedengaran suaranya. Ya. Bisa diulang? Oh ya, oke. Kalau hari ini gimana? Jadi gini Bu, salah satu dari teman saya udah mencoba
menghubungi dosen tersebut. Nah, jawaban dari dosen itu katanya hanya sebuah alasan sinyal untuk bolos kuliah atau lain sebagainya gitu. Oh iya. Nah, padahal ketika kita nggak masuk Google Meet itu jadi ketika Bu, Ya, saya sudah bisa. Saya sendiri udah. Ya, mungkin terkendala sinyal ya Mas ya, suaranya nggak sampai. Tapi saya sudah bisa mengambil kesimpulan terhadap apa yang disampaikan Mas Dul, bahwa ternyata sudah pernah mengkomunikasikan kepada pengampu, tetapi tidak ada respon gitu ya, atau responnya cenderung negatif gitu ya. Gitu ya. Nah, silakan nanti Mas Dul bisa secara personal nanti ke saya atau Bu Eni bisa disampaikan secara detail. Gitu ya. Untuk bisa kami bantu mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu pengampu. Mungkin gitu ya Mas Dul ya. Mas Dul. Ya, Bu, siap. Makasih. Ya. Sama. Ya. Nanti bisa langsung disampaikan ke saya atau Bu Eni selaku GCM ya. Secara detail melalui personal ya. Mungkin ada lagi banyak. Ada lagi mungkin permasalahan yang bisa disampaikan melalui forum ini. Boleh melalui terkait apa saja, tidak hanya proses PBM. Seperti dengan skripsi atau apa dan sebagainya, tapi sebenarnya skripsi itu ya termasuk proses PBM ya, karena skripsi di kurikulum sebagai mata kuliah masuk ke dalam mata kuliah di kurikulum. Tapi monggo apa aja terkait bimbingan skripsi atau terkait UKM atau terkait apa aja silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan kasih beberapa menit. Izin bertanya Bu Maya. Ya, mana? Untuk kebijakan semester pendek sendiri di masa pandemi seperti ini, itu gimana ya Bu? Apakah ada perubahan atau emang sama kebijakannya kayak yang kayak kuliah offline? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Siti ya. Mbak Siti siapa nih? Siti Masito. Benar ya? Ya. Makasih untuk pertanyaannya. Untuk kebijakan terkait dengan kuliah luring memang belum belum diinformasikan oleh universitas, gitu ya. Walaupun mungkin ada rumor bahwa mulai semester depan sudah ada luring, tetapi selama belum ada surat keputusan dari universitas, belum bisa kami sampaikan, ya Mbak Siti ya. Mudah-mudahan aja sudah bisa, walaupun mungkin teknisnya apakah masuk ke 50% atau seperti apa. Artinya teknisnya belum disampaikan karena memang keputusannya belum diputuskan oleh universitas. Ini tuh ya Mbak Siti ya. Mbak Siti, benar yang ditanyakan itu? Iya benar. Benar ya. Jadi intinya kami belum bisa menjawab terkait apakah besok masih daring ataukah sudah luring, ya, selama belum ada keputusan dari universitas. Ada lagi? Yang mudah-mudahan sudah bisa tatap muka ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Izin bertanya Bu Maya. Oke, siapa ini? Alfiori Ariski. Iya Bu, terima kasih. Kemarin kan di awal kuliah itu kan ada problem di
matkul dan bertabrakan semua Bu jadwal matkul itu. Nah, sampai sekarang itu ada yang tabrakan dan ada yang enggak Bu. Misalnya kemarin udah mungkin dari dosen itu enggak semua merubah jadwal Bu. Itu gimana ya Bu untuk kedepannya itu biar enggak tabrakan jadwal STAR itu enggak tabrakan semua. Karena kemarin itu dari teman-teman juga mengeluhkan ini kok tabrakan semua gitu loh. Dari dosen juga ada yang mau diubah dan enggak ada yang mau diubah. Itu gimana ya Bu untuk kedepannya biar jadwal itu enggak tabrakan? Mas Alfiori ya. Nah sebenarnya universitas sudah memfasilitasi dengan program AJT ya. Sebenarnya dari AJT itu sudah terlihat bahwa tidak ada yang tabrakan ya. Jadi jadwal itu tertata, tidak ada yang tabrakan kecuali ada 1, 2 maksimal mungkin 3 orang mungkin yang tabrakan, tapi dengan asumsi bahwa karena ini daring jadi diasumsikan lebih fleksibel jadwalnya gitu ya, lebih fleksibel. Tetapi kalau ada masalah seperti ini saya baru ini akan kami telusur ya, akan kami telusur kembali. Mungkin Mas Alfiori nanti kami bisa mendapatkan informasi lebih rinci ya, apa aja mata kuliah yang tabrakan gitu ya, akan kami telusur lebih lanjut kalau memang itu jadwal asli ya. Kalau memang itu jadwal asli, karena apa? Karena di AJT itu diupayakan memang program yang bisa melihat apakah mata kuliah itu, antar mata kuliah itu jadwalnya tabrakan atau enggak. Jadi mestinya otomatis di AJT itu dipilih jadwal yang tidak tabrakan. Kecuali memang ada 1, 2, sampai 3 orang atau 5 orang lah maksimal yang memang ditoleransi bahwa bisa mengikuti kelas paralel lainnya. Ini tuh ya Mas Alfiori, nanti kami ingin dapatkan informasi lebih lanjut mata kuliah apa aja, di luar forum ini aja, gitu ya. Mas Alfiori. Ya, terima kasih Bu Maya. Ya, sama-sama. Nanti silakan ya ke panitia, mungkin nomor WA-nya berapa atau HP-nya berapa, kami akan menghubungi, gitu ya. Terima kasih Mas Alfiori informasinya. Ada lagi? Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Ini Bu, saya mau tanya, setiap matkul kan ada absensi. Nah, di waktu absensi tiba-tiba mahasiswa ada terkendala sinyal gitu Bu. Lalu kan telat absen. Nah, itu solusinya gimana ya Bu? Terima kasih. Ini Mbak siapa? Isna. Oh, Mutia. Oh, iya. Absensi. Ya, sekali lagi perlu komunikasi ya dengan dosen pengampu. Saya kira Bapak Ibu dosen pengampu akan memberikan toleransi apabila memang permasalahannya memang bisa diterima gitu ya. Dicoba dulu Mbak Mutia, mana ya? Mutia Aprilia. Ya, mungkin dikomunikasikan dengan dosen pengampu yang bersangkutan, gitu ya. Dan bisa ada toleransi, ya. Sekali lagi. Mungkin dari mahasiswa lain yang ingin bertanya. Masih ada beberapa waktu lagi untuk bertanya. Mas Pras, mau tanya? Kalau tidak ada, mungkin apa panitia tutup. Waktunya masih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan untuk sesi tanya jawab acara audiensi ini. Terima kasih untuk peserta yang telah bertanya. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara. Terima kasih sudah saya terima. Mudah-mudahan forum ini menjadi agenda rutin ya, seperti yang sudah kita agendakan, paling tidak minimal 3 bulan sekali.
dan kita bisa mendapatkan aspirasi dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih pada panitia. Terima kasih sudah saya terima sertifikatnya. Ya, sama-sama. Menginjak acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian acara audiensi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya kegiatan ini lebih baik lagi. Saya, Anissa selaku Master of Ceremony, meminta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.